berikut adalah sejumlah data terkait sampah plastik yang ada di Indonesia. Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Ratusan kubik sampah kayu dan rumah tangga. Tumpukan sampah ini berada di bantaran Kali Gendong, Penjaringan, Jakarta. Indonesia darat sampah. Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia atau INAPLAS serta Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS, Indonesia menghasilkan 64 juta ton sampah per tahunnya. 3,2 juta ton diantaranya dibuang ke laut. Menurut studi yang dirilis oleh McKinsey & Co dan Ocean Conservancy, Indonesia menjadi negara nomor 2 penghasil sampah terbesar setelah Tiongkok. Kepraktisannya membuat kita tidak heran jika banyak orang, bahkan sampai perusahaan yang bergerak di consumer goods, memilih untuk menggunakan plastik. Namun karena kepraktisan dan maraknya penggunaan plastik, sekarang sampah plastik menjadi salah satu sumber pencemaran lingkungan hidup di Indonesia. Sampah plastik sendiri merupakan sampah anorganik atau sampah yang sulit terurai, yang membutuhkan puluhan bahkan ratusan tahun agar bisa terurai. Sampah plastik menjadi masalah yang serius di Indonesia karena jumlahnya yang sudah berlebihan dan berbahaya. Sifat plastik yang sulit terurai oleh tanah maupun oleh air mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan. Air tanah bisa tercemar dan bisa membunuh makhluk hidup yang ada di bawah tanah maupun makhluk laut yang tinggal di laut. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mengumumkan bahwa sekitar 74% masyarakat Indonesia kurang peduli dengan sampah, terutama sampah plastik, sehingga hal tersebut yang menyebabkan membludaknya sampah plastik di Indonesia. Banyak masalah yang terjadi pada lingkungan disebabkan oleh sampah plastik. Baik itu di darat maupun di daerah perairan, seperti membuat tercemarnya tanah dan udara. Pembuangan sampah plastik sembarangan di sungai akan mengakibatkan pendangkalan sungai dan penyumbatan aliran sungai yang menyebabkan banjir. Pembuangan sampah plastik besar-besaran di lautan juga dapat menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan. Mulai dari rusaknya ekosistem pesisir pantai, sampai dengan hewan laut yang terkontaminasi oleh mikroplastik. Lalu, apa itu mikroplastik? Mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil yang memiliki ukuran diameter kurang dari 5 mm. Dengan ukurannya yang sangat kecil, mikroplastik merupakan ancaman yang besar bagi biota laut penyaring sekaligus pengumpan seperti ikan paus. Dan dari biota laut ini akan dikonsumsi oleh manusia. Seperti yang diketahui, mikroplastik akan berbahaya bagi metabolisme dan fungsi reproduksi. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Kami menawarkan sebuah gagasan yang dapat mengelola sampah menjadi sumber energi listrik, yaitu insinerasi. Inovasi ini telah diterapkan pada perusahaan Waste Energy Company Amsterdam.
Metode inovasi ini memiliki beberapa tahapan proses insinerasi. Sampah yang masuk ke dalam pabrik akan dialihkan ke dalam bunker. Proses ini akan berlanjut selama 24 jam hingga 7 hari dengan temperatur dari 1000 sampai 1012 derajat Celcius. Panas yang dihasilkan kemudian akan dialirkan ke dalam turbin dengan tekanan tinggi untuk menggerakkan generator. Generator inilah yang kemudian menghasilkan daya listrik yang akan dialirkan ke 161.000 rumah di seluruh Amsterdam. Setelah proses insinerasi, abu yang dihasilkan akan diolah kembali. Benda-benda seperti aluminium dan tembaga akan diproses kembali menjadi logam yang memiliki nilai jual. Sementara itu, material bangunan yang berkualitas tinggi akan dijadikan aspal. Air yang digunakan untuk memproses sampah juga merupakan air yang telah digunakan saat proses sebelumnya, sehingga tidak ada pembocoran dan penggunaan air secara berlebihan. The Wasting Energy Company merupakan bagian dari AEB yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam konversi limbah menjadi energi berkelanjutan dan berharga. Dengan adanya inovasi ini, dapat memanfaatkan secara maksimal pengelolaan limbah serta dapat menciptakan energi inovatif yang ramah lingkungan. Kita harus bisa menjadikan Indonesia bebas sampah untuk kita bersama serta untuk generasi Indonesia di masa yang akan datang.